Oke, di video ini gue lagi di Bandung. Dan di Bandung ini gue baru saja mampir dari toko jam yang namanya itu Gudang Jam Super Center di Jalan IRH Juanda, Dago, Bandung. Nah, gue beli jam tangan Casio. Gue tadi barusan mampir ke sini dan ini pertama kali gue mampir ke gudang jam ini ya. Dan di Super Center ini ternyata banyak banget Casio ya. Bahkan kayak yang gudangnya sendiri pun kayak jadi display tersendiri gitu. Jadi raknya banyak, kayak satu macam model jam tapi banyak stoknya gitu ya. Dan macam-macam juga, makanya tempatnya memang gede sih. Dari luar mungkin kelihatannya kecil, tapi begitu masuk ternyata gede tempatnya. Dan di sini gue beli jam tangan Casio yang bakal gue unboxing di video ini. Jadi sekarang langsung ya kita lihat Casio apa nih. Nah, ini gudang jam ini satu tempat penjual jam tangan ori di Bandung. Dan gue kayak di Bandung cuma tahu ini doang deh. Jadi ya gue langsung mampir tadi ke sini gitu. Nah, ini jam tangannya Casio. Oh, Casio sih kotak seperti biasa ya. Ini bukan video review, jadi ini cuma unboxing doang gitu. Dan ya, gue beli jam tangan Casio MRW 200H lagi. Gue cek dulu, gue sendiri sebenarnya lagi pakai MRW 200H ya. Tapi mungkin buat kalian udah lihat di komunitas postingan gue bilang di MRW 200H gue ada semacam baretan tebel gitu, gede tuh kayak gini nih, dalam banget ini. Secara tiba-tiba gue lupa kenapa, tiba-tiba pas gue pakai kelihatan ya. Nah, maka dari itu gue beli penggantinya, bukan pengganti sih sebenarnya, kayak ya semacam tambahan lah biar gue bisa pakai ini. Ini MRW 200H yang 2B2 VDF tuh. MRW 200H itu punya banyak macam ya. Jadi gue pilih satu yang ini. Tadi di sana ada juga yang white dial dan sebagainya. Cuman yang white dial gue rasa kalau dipakai di tangan gue kelihatannya jadi jauh lebih gede ya. Ini hitamnya gue rasa udah paling mentok sebenarnya sih lak-tulaknya ya. Kalau yang white dial tadi gue rasa dia tampaknya lebih gede, makanya gue pilih yang blue dial ini ya, 2B2V tadi. Ada manual booknya. Ini ada kartu garansi, kita coba lihat. Gue belum pernah belanja di sini, jadi kita lihat. Ya, kartu garansi Casio. Ya. Dan ya, ini jam tangan ini. Kalau MRW 200 semua orang udah tahu lah ya, ini jam bagus ya. Jadi secara spek, ya MRW 200 semua orang tahu, tangguh ya kan. Reliable juga. Tuh MRW 200H. Dan ini yang blue dial ya. Kita coba ketekin dulu nih plastiknya. Dan ya inilah dialnya nih, Casio MRW 200H yang blue dial. Gue sih demen blue dial ya, cakep gitu ya. Ntar strapnya juga pasti gue ganti sama si strapnya si Andy Limits nya, karena menurut gue strap ini sebenarnya oke sih, dia lentur ya, enak ya. Cuman gue gak gitu demen sama strapnya cara pakainya ya, karena dia ada semacam apa tuh namanya, yang ngenahan dia, jadi nggak bisa terlalu nempel gitu ya ke tangan ya, jadi dia agak ngelingker. Dengan ada si Andy Limits dia juga jauh lebih enak. Dan Andy Limits itu menurut gue strap 18 mm terenak gitu. Dia semakin lama dipakai di tangan, dia semakin ngelengket, jadi nggak licin gitu, jadi nggak jatuh-jatuh lah, walaupun kalian pakainya mungkin agak kendor gitu. Ini ya, ini blue dial kayak udah di set jam ya sama orangnya. Iya, udah di set jam tangannya. Oh, karena birunya itu bukan biru sunburst ya, jadi ini birunya kayak biru ada tekstur gitu mungkin kelihatannya. Ya kali biru tekstur gitu ya. Cakep birunya. Nggak gitu terang ya birunya, tapi dibilang gelap juga enggak. Dia tetap kelihatan biru gitu. Tapi kalau agak gelap mungkin agak kelihatan kayak hitam sebenarnya sih. Yang gue udah punya sendiri warna hitam. Jadi ya biru sih warna enak untuk dilihat ya. Warnanya nyaman lah untuk dilihat. Bezel nih brand new, jadi bezel bisa mulus juga bezelnya. Waktu itu gue pertama kali beli yang MRW 200 gue yang pertama, itu bezel pertama kali diputar itu keras banget. Bahkan sampai sekarang ini masih agak lebih keras dibandingin yang ini lebih smooth, lebih enak diputarnya. Mungkin perbedaan lama stoknya kali di gudangnya. Ya, blue dial cakep. Dia bedanya kok sama yang ini nih yang gue pakai sekarang, yang warna hitam. Kalian bisa lihat nih. Kalau yang blue dial ini dia semuanya putih bezel tuh, nggak ada merahnya. Oh, ini merah, ini putih. Dia lebih oke sih tampilannya ya. Kalau merah mungkin agak lebih kebanyakan warnanya lah hitam, putih, biru, merah. Kalau ini kan hitam putih merah. Hitam putih kan dua warna yang netral ya.
tambah merah, jadi ya merahnya kontras gitu. Dan kalau ini hitam putih biru sebenarnya agak netral, tapi nggak bisa dibilang netral banget gitu ya, kecuali birunya mungkin biru gelap ya. Dan kalau ditambah merah mungkin gue bilang terlalu banyak warna, jadi ya enak sih hitam putih biru, nggak nyentrik amat gitu jadi ya. Kalau secara cashback juga sama aja sebenarnya sih ya, bisa kalian lihat tuh. Cuman yang ini debarnya banyak banget. Plus di Emerald Dorsa gue yang lama ini gue ganti bautnya pakai baut titanium dari G-Shock apa tuh, G-Shock Golfman. Bautnya gue ambil, gue pakai ini nih, titanium nih bautnya. Iseng aja sih sebenarnya sih. Ya jadi ini jam gue beli 2021 dan sekarang 2023 akhir ya, beli si Emerald Dorsa lagi nih. Gue udah punya sebenarnya harus 3 deh Emerald Dorsa, yang ini, terus yang warna oranye, sama yang ini nih. Ini yang warnanya kalau lihat dari gambar sebenarnya kelihatan sih biasa ya, cuman begitu lihat langsung sebenarnya jauh lebih cakep gitu. Emerald Dorsa nih. Ya gue lepas dulu tagnya. Sekarang gue mau pindahin si ND Limits dari jam ini ke si jam yang baru nih. Tuh. Oh ya, gue lupa. Fakta unik, Emerald Dorsa ini muncul di film belakangan ini, bukan belakangan sebenarnya, mungkin udah tahun lalu ya jatuhnya. Itu Bullet Train, film yang dimainin sama Brad Pitt. Itu film gue bilang sih satu film action yang unik lah kisahnya ya, ceritanya unik gitu. Mungkin ceritanya sih cerita biasa ya, cuman secara penggambaran dibikinnya bagus gitu. Dan di film itu ditampilin pas di scene awal jam tangan Casio Emerald Dorsa di lokernya, yang itu tuh apa namanya itu, lokernya peran yang dimainin si Brad Pitt-nya. Cuman jam tangannya itu nggak ada strap, jadi cuman ditaruh di locker kayak ditaruh begini doang gitu. Nggak tahu kenapa. Udah gue lepas, sekarang kita pasang si ND Limits. Ini ND Limits sih memang gue rekomen banget sih ya. Tapi nggak semua jam mungkin gue bilang bisa nyaman pakai ND Limits ya. Ada berapa jam menurut gue dia terlalu apa ya? Mungkin laknya di tangan gue terlalu pendek sebenarnya. Jadi begitu pakai ND Limits jadi terlalu ngerekat banget. Dan ya sekarang jamnya udah gue pakein si ND Limits, kalian bisa lihat nih. Duh, pasti pakai ND Limits jauh lebih sangar kelihatannya ya, lebih tactical banget tuh, cakep nih. Sekarang gue mau coba di tangan. Dan ya ini penampilannya tangan gue nih, pakai strap ND Limits. Duh tampilannya, ini kena sinar matahari, lihat nih birunya dari angle segini, cakep birunya. Biru sih warnanya nyaman banget dilihat ya, nggak sepolos hitam gitu ya, tapi dibilang nyentrik enggak gitu. Jadi ya warna yang kalem tapi untuk dilihat tuh enak. Gue pernah lihat di survei atau apa gitu, warna biru itu warna yang paling nyaman untuk dilihat, aman gitu warnanya. Enak nih pakai jamnya. Oh ya, dengan pakai ND Limits, entah apa jam tangan si Casio MR Dorsa ini katanya jauh lebih tipis loh. Mungkin karena apa namanya, strapnya itu dia nggak terlalu ngelebar ya pas deket lak ya, dibandingin sama strap apa namanya, strap bawaannya. Maka dari itu jam tangannya lebih kelihatan slender. Tebelnya kok 11 mm deh. Jadi ya menurut gue sih oke lah buat sebuah jam quartz dengan ada day date. Plus ini kan jam tangan yang tactical look ya. Jadi kalau untuk lebih tebal sih sebenarnya nggak jadi masalah. Inilah video unboxing gue untuk si MRW 200H. Kalau mau review, gue udah pernah bikin review udah lama kayak yang pakai jam yang warna oranye ya, MRW 200H nya. Tapi ya masa gue review lagi. Karakter jam tangannya ini nih aja, day date, military look, tactical look, macam-macam varian,
quartz, water resist 100 meter, dan ya itu aja sebenarnya. Bezel bisa diputar bidireksional. Jadi itulah video unboxing Casio MRW 200H. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya.